Inspirasi, dialog seputar kita, tempatnya kita bersuara. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Citra Nasution dan tentunya topik hari ini kita akan membahas tentang meraih posisi karir yang tepat. Kita harus menentukan diri kita di posisi yang mana supaya karir kita akan melesat di perusahaan kita. Dan narasumber kita pada hari ini sudah hadir dan akan menerangkan posisi bagaimana yang kita idamkan, bagaimana meraih posisi yang tepat itu. Di sini sudah ada Bapak Hari Sutanto, MPSI, CHT, MPS selaku motivator karir. Salam inspirasi, Pak. Salam inspirasi. Oke, sehat selalu. Luar biasa Luar sehat. biasa. Pak Hari, Ya. kita akan membahas tentang meraih posisi karir yang tepat. Sebenarnya apa saja sih Pak untuk meraih posisi karir yang tepat yang harus kita lakukan pertama kali? Iya, jadi pertama yang harus kita pahami dulu adalah kita harus tahu visi, misi, dan tujuan kita dalam kehidupan kita. Jadi kita mesti harus pikirkan nih, kira-kira 5 tahun dia akan datang hidup yang seperti apa yang kita mau. Nilai-nilai apa yang kita mau cari ya. Jadi kita harus juga tahu nilai-nilai dari pribadi kita supaya sebelum kita menentukan karir yang kita mau inginkan itu, kita tahu nih kira-kira nilai kita itu kalau senang kerjanya mungkin harus berhubungan dengan orang, harus suka menolong ya, atau mungkin barangkali saya senang selalu dapat penghargaan gitu ya, mau seperti ya didapatkan kebebasan dan lain sebagainya. Jadi kita yang harus tahu sendiri, karena itu adalah kita yang mengetahui kekuatan dari diri kita. Jadi kita yang mesti harus mengerti. Makanya sebelum itu kita harus punya tahu dulu visi misi kita di dalam kehidupan karir hidup kita ini mau seperti apa. Nah, dan berikutnya lagi kita juga harus tahu kira-kira bakat dan keahlian kita. Ya kan? Kalau kita tahu bakat dan keahlian kita, tentunya akan memudahkan karir yang kita mau jalani supaya itu adalah sesuai dengan keinginan kita. Banyak orang kadang-kadang tuh dia tidak sesuai bakatnya tapi dia lakukan. Memaksakan dirinya. Memaksakan diri. Akhirnya ketika dia melakukan pekerjaan itu tidak ada rasa cinta di situ. Tidak menyukai dengan pekerjaan dia. Sehingga mungkin pekerjaan itu sederhana tetapi karena dia tidak begitu menyukai membuat dia untuk berat untuk melakukan itu. Betul sekali. Jadi harus kita tahu dulu apa sih bakat dan keahliannya kita. Jadi kalau kita senang foto-foto ya jadilah fotografer ya kan. Kalau kita senang masak nggak masalah. Karir jadi seorang cookie kan sekarang terkenal itu. Betul sekali. Banyak saya ada celebrity cook betul kan? Seperti chef. Ya, jadi jangan suka ikut-ikutan orang gitu kan. Orang mau jadi apa gitu kan. Artis sinetron semua mau ikut artis sinetron ya. Belum tentu kita cocok di sana. Ya, jadi kita harus sesuaikan. Nah, kemudian kita juga harus tahu kehidupan karir kita yang seperti apa, yang ideal, gitu kan? Yang ideal itu misalkan kita nih jadi orang katakanlah seneng kalau mau berkarir itu saya nggak mau yang jauh-jauh, ya kan? Terus maunya kalau bisa yang deket-deket saja rumah, ya kan? Supaya kalau misalnya itu gampang mau pulang. Saya orang yang seneng berpergian, jadi carilah karir yang di tour travel kalau seperti itu. Jadi kita yang semua harus menganalisa diri kita dulu. Sebelum nanti saya akan berikan mungkin langkah-langkah dan tipsnya supaya kita bisa memiliki karir yang sukses di dalam apa yang kita mau tentukan. Betul. Jadi visi, misi pertama kali yang harus ditentukan. Visi, misi, dan tujuannya. 5 tahun dia akan datang saya mau seperti apa. Supaya kita tahu nih bahwa hidup kita bertumbuh. Kita kan nggak hidup tuh cuma hanya sekedar nambah uban. Nambah keriput. Betul kan? Tapi kita mau hidup supaya kita setiap saat naik, meningkat. Jadi kita menjadi manusia yang selalu di atas rata-rata. Bukan jadi manusia yang biasa-biasa jadinya. Tapi selalu meningkat dalam hidup. Jadi kita selalu harus pikirkan. Tentukan visi, misi, dan tujuan kita. Visi, misi, dan tujuan. Iya. Dan setelah itu adalah bakat dan minat. Ya, bakat dan minat. Kemudian nilai-nilai kita harus tahu. Kira-kira kita tuh orang yang seperti apa. Ya. Nah, kehidupan karir yang seperti apa yang kira-kira cocok sama kita. Sesuai dengan nilai-nilai dari diri kita. Nah, itu dia. Itu yang paling fondasi dasar. Awal-awal. Iya, sebelum kita menentukan karir ini yang saya mau harus jalankan. Biasanya untuk menentukan visi, misi, tujuan atau juga bakat diri kita itu biasanya dimulai di usia berapa sih Pak? Nah, jadi gini, ketika kita sudah memasuki mau selesai kuliah, kita harus sudah mulai rancang. Ya, kita harus mulai rancang hidup kita mau seperti apa. Kan seorang tahu kontraktor gitu kan. Kontraktor itu artinya orang yang membangun rumah. Karena waktu saya tanya ada seorang di dalam suatu acara peserta, Anda tahu seorang kontraktor?
tahu Pak. Dia jawab katanya, iya Pak, setahun kontrak di sini, setahun kontrak di sana, setahun kontrak di situ. Ini pun kontraktor. Kontraktor benar. Kontraktor Pindah-pindah kontrakan. Iya, yang orang pindah kontrak pun kontraktor. Saya maksudkan adalah orang yang selalu yang bisa merancang bangunan. Nah, ketika dia merancang bangunan sebelum dia mendesain di mana kamar tidur, ruang makan dan lain sebagainya, pasti dia buat dalam sebuah blueprint. Nah, blueprint inilah dipakai supaya ketika waktu kita masuk di dalam rumah itu, rumah yang nyaman untuk kita tinggali. Dia bukan sekedar hanya sebidang tanah ditutup-tutup batu bata, mau ngapain semua ada di tengah situ. Mau makan, mau mandi, mau ngapain, pasti kita tidak tinggal di tempat yang nyaman. Ya, nah, betul. oleh karena itu untuk membangun sebuah rumah, kita harus mendesain dulu supaya dia bisa kita tinggal di tempat yang nyaman. Sama dengan hidup kita. Kalau kita tidak mendesain, merancang hidup kita, maka hidup kita ini cuma hanya sekedar menjalani hidup. Bukan betul-betul hidup jadinya. Hanya sekedar menjalani hidup. Karena waktu saya sudah selesai kuliah, saya sudah waktunya mulai cari kerja. Karena sudah waktu mulai cari kerja, sekarang saya sudah harus cari pacar. Sudah harus mau nikah. Sudah nikah ya punya anak. Ya sudah, jadi sekedar nanti nunggu kapan matinya datang. Nah itu dia. Akhirnya kita akan menjadi orang yang biasa ya Pak. Betul. Ya. Mungkin di antara, jangankan pemirsa, mungkin saya juga pun selama ini belum merancang kehidupan kita. Karena gini, ya sudah seperti kata Pak Hari, kita menjalani apa adanya. Begitu step awal seperti umum, general. Tapi kan kita tidak ingin menjadi orang general ya Pak ya? Betul. Jadi kalau kita ada pepatah bijak bilang, kalau kita gagal merencanakan, maka kita akan gagal dalam kehidupan ini. Oke, itu dia. Jadi jangan pernah takut untuk memulai merancang dari awal. Ya jadi kan? kita memang harus mendesain supaya semua apa yang kita tuju itu jelas apa yang kita mau capai. Oke, itu dia. Nanti akan ada langkah-langkah untuk menuju atau posisi karir yang tepat. Tapi sebelumnya saya ingin mengundang Anda pemirsa ya Pak ya. Yang ingin berkonsultasi atau juga berinteraksi langsung dengan Pak Hari di studio. Anda bisa langsung menghubungi kita di 021 630 7303 atau juga Anda bisa mengirimkan SMS di 0857 8175 2616. Sebelum kita tutup sedikit saja ya Pak ya. Langkah-langkah apa saja? Mungkin step-step awalnya Pak. Iya, jadi nanti saya akan pertama kita mulai harus kira-kira analisa karir yang seperti apa sih yang kita mau. Dan ini penting karena kenapa? Kalau andai kata kita memang ketika lulus sekolah ya, katakanlah kita lulus kuliah ya, selesai di situ, kita harus mulai rancangkan. Kira-kira karir yang mana sih yang cocok sama saya gitu kan. Kita boleh mencoba-coba karena usia mungkin pada saat itu baru 25 kan. Katakanlah saja Anda mungkin belum cocok di sini ya. Coba gitu loh. Coba di tempat lain, 1-2 tahun ya. Tapi kita harus coba itu harus ada batas. Tidak boleh terus-terusan. Karena ketika kalau kita kerja di perusahaan orang yang Anda 1 tahun sudah pindah, setahun sudah pindah, pasti Anda sudah dinilai tidak bagus. Kreditnya. Jadi sama juga kalau saya mau menerima pegawai, kalau setiap tahun dipindah berarti saya hanya menilai orang ini mau cari gaji yang tinggi. Betul sekali, batu lompatan. Batu lompatan saja gitu ya, tapi dia sebetulnya tidak sungguh-sungguh untuk bekerja. Jadi kita harus berkarir dan betul-betul memang tahu pekerjaan yang kita dapatkan itu apa sehingga ada membawa pengalaman untuk kita. Dan nantinya pengalaman inilah yang berguna untuk di kemudian hari di tempat kerja kita yang baru. Gitu. Memang kita boleh mencoba, oh rasanya saya cocok di bidang yang seperti ini nih. Saya mau coba di bidang misalkan di marketing ya. Saya orang yang senang ketemu dengan orang lain. Saya mau coba di bidang marketing. Boleh silakan dicoba. Nggak salah kan? 1-2 tahun menguji diri sendiri kan. Nah, tapi jangan selamanya mencoba terus ya Pak ya? Nggak boleh terus-terusan coba. Nanti sudah harus kira-kira 5 tahun, kita mulai harus putuskan. Karir yang mana yang saya rasa cocok. Yang kita mau itu yang harus kita sudah pasti lakukan. Dan sudah pasti juga kita harus istirahat nih Pak Hari ya. Dan tentunya nanti kita akan kembali lagi dengan langkah-langkah apa saja yang harus kita jalani untuk mendapatkan posisi yang tepat. Dan Anda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Seputar Kita.
Dialog seputar kita dan kita kembali lagi masih membahas tentang meraih posisi karir yang tepat. Dan masih bersama Bapak Hari Sutanto di studio. Dan Pak Hari, tadi sebelum kita tutup di segmen pertama, memang saya akan menanyakan apa saja sih Pak langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan posisi karir yang tepat. Posisi karir yang tepat ya. Jadi pertama tadi saya bilang mulailah analisa karir yang kita mau ingin masuki itu. Ya, jadi ketika kalau kita sudah selesai mulai mau masuki dunia kerja, selesai mau kuliah, ya kalau katakanlah kita selesai kuliah, ya kita sudah mulai analisa nih, kira-kira karir yang seperti apa sih yang saya mau capai, kira-kira saya punya motivasi apa di dalam pekerjaan saya, kira-kira bakat saya ini apa gitu loh. Nah secara supaya kita bisa optimal, bidang apa yang saya harus masuki. Nah, kalau kita tahu bahwa kita mulai bisa analisa, berarti kita ketika kita mau lakukan pekerjaan itu kita merasakan ada kepuasan nantinya. Tapi kalau kita tidak ya sekedar gitu ya, itu akhirnya kita boleh-boleh saja sih kalau masih dalam tahap Anda masih muda ya. Tetapi yang sangat disayangkan adalah Anda tidak menuntun jalan hidup Anda jadinya. Anda tidak merancang kehidupan yang kita mau tuju di dalam kehidupan ini. Nantinya kita mau jadi seperti apa. Nah memang tadi seperti saya bilang, banyak orang hidup itu cuma hanya sekedar dijalani. Jadi tadi saya katakan kalau dia cuma sekedar hanya menjalani hidup, ibaratnya seperti zombie gitu. Artinya mayat hidup, tapi dia tidak tahu hidup buat apa gitu kan. Hanya sekedar dijalanin gitu loh. Nah semua orang memang sulit untuk merancang. Jadi banyak orang memang tidak merancang kehidupannya sehingga dia membiarkan hidupnya berlalu begitu saja. Karena kita sendiri nggak pernah tahu apa sih tujuan kita untuk hidup. Nah apapun yang kita mau lakukan sebetulnya harus kita tahu nih. Apa sih tujuan kita mau hidup? Termasuk kalau andai kata dia selesai kuliah, kalau dia mau punya pacar, kenapa saya harus punya pacar? Kenapa saya harus mesti menikah? Nah termasuk Mbak Citra, kalau nanti punya pacar, ya misalkan mesti tanya dulu, kenapa kamu mau menikah sama saya? Kalau dia bilang, wah saya nggak tahu karena umur. Karena orang tua sudah inginkan saya menikah, teman-teman saya semua sudah menikah. Saran saya, mendingan jangan menikah. Karena itu semua datangnya dari eksternal ya? Iya, artinya karena dia tidak tahu apa tujuan dia mau menikah, akhirnya Mbak Citra masuk di dalam menjadi pendamping hidupnya hanya untuk melahirkan anak buat dia, dianya masih nggak tahu mau ngapain. Dianya masih senang-senang main-main, dianya masih senang-senang kumpul-kumpul sama teman-teman, dianya masih keluar-keluar sana, nggak tanggung jawab kan? Sengsara hidup begitu kan? Betul sekali, jadi kita tentukan dulu tujuan. Ya, jadi tahu kalau kita mau berkarir, karir yang seperti apa nantinya yang kita mau tuju. Sehingga itu membawa kita dari masa depan kita nantinya. Sebenarnya dalam menentukan untuk dari lulus SMA, kita akan menentukan jurusan di kuliah. Itu sebenarnya sudah mulai terlihat ya Pak ya? Dengan jurusan kuliah apa yang mau kita pilih. Ya, nah makanya kan tadi saya bilang, kita nih harus yang kedua tuh, kita mesti tahu kira-kira nih orang seperti apa sih diri kita ini. Pribadi kita ini seperti apa nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Nah ya, terus yang kedua, kalau kita mau merancang sebuah karir, kita juga harus meneliti. Karir ini nih kira-kira buat masa depan saya nih bagus nggak untuk di Indonesia? Karena belum tentu kalau misalnya Anda di Indonesia, Anda sekolah di luar mungkin di bidang katakan saja bidang psikologi, orang ini itu sangat mahal, dibayar mahal. Tapi di sini belum tentu seperti itu. Jadi Anda harus meneliti karir yang seperti apa, bidang yang Anda mau jalani ini gitu kan. Jadi sering-sering bertanya, sering-sering melihat, sering-sering membaca dan lain sebagainya. Itu penting supaya kita tahu gambaran kita yang akan datang itu, ini karir yang saya cocok untuk saya jalani. Betul sekali. Berarti kita juga lihat sekeliling ya Pak ya? Nah dari situ juga kita harus mulai sering mengirimkan kita punya CV supaya orang-orang yang kenal tahu nih kemampuan kita. Oke, kita angkat penelpon dulu, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Halo, dialog seputar kita. Halo. Halo. Terputus rupanya. Iya. Mungkin nanti yang penelpon. Oke, halo masih ada ya? Halo. Oh, terputus. Mungkin nanti bisa telepon lagi, kita lanjutkan lagi. Oke. Mungkin Pak Ari bisa dilanjutkan lagi, kita lihat sekeliling kita juga. Iya, jadi begini.
Kalau supaya Anda bisa mudah dikenal, Anda harus mulai sering-sering Kirimkan CV. kepada headhunter ya, para pencari ini orang yang merekomendasikan kita kerja, supaya orang lain bisa melihat kemampuan Anda apa gitu. Nah, makanya itulah saran saya ketika kita masih sebagai remaja gitu ya, masih sebagai sekolah, Anda sekolah, harus sering-sering rajin ikut dalam organisasi. Karena ini penting. Karena di dalam organisasi itu kita belajar memimpin orang lain, mempengaruhi orang lain, mengelola manusia sebetulnya. Kalau andai kata kita terbiasa sudah mengelola seperti itu, maka di dalam bidang pekerjaan itu juga menjadi satu kondite yang bagus kan, untuk Anda sering terlibat di dalam organisasi, Anda sudah sering biasa memimpin dan lain sebagainya, itu sangat bagus di dalam karir Anda nantinya. Karena sebenarnya dalam sekolah, kuliah, dan bekerja sebenarnya itu hampir sama ya apa yang dilakukan ya Pak ya. Betul. Karena kuliah itu juga kan kita akan belajar, di tempat pekerjaan kita pun kita juga belajar. Bagaimana kalau di kuliah kita mendapatkan nilai yang bagus, di perusahaan kita mendapatkan posisi yang karir yang bagus. Dengan kita sering akhirnya biasa di organisasi, berarti kan kita melatih tanggung jawab nih. Kalau kita bertanggung jawab dengan organisasi yang kita tekuni itu dan kita terbiasa seperti itu, maka kebiasaan itu terbawa di bidang pekerjaan kita jadinya. Makanya tadi saya sarankan, Anda kalau mau karir Anda bagus, ikutlah terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Mau jadi apapun, anggota kah, mungkin nanti teman Anda melihat Anda jadi ketua, jangan menolak. Kalaupun merasa bahwa teman-teman semuanya ngerjain saya gitu, biarkan gitu. Arti kata itu kita dalam menempa diri kita. Saya menilai saya sangat beruntung karena dulu saya masuk di dalam organisasi. Jadi saya menjadi wakil ketua OSIS, saya menjadi aktif di mana-mana. Sehingga bagi saya menjadi terbiasa untuk memimpin dan mengelola manusia. Begitu. Itu dia. Pak Hari, sebelum kita lanjutkan lagi, ada langkah-langkah pasti masih banyak sekali langkah-langkahnya. Kita akan membacakan SMS yang sudah masuk. Ini banyak sekali harus kita bacakan. Sudah banyak ya? Ini ada Pak Bambang di Tangerang. Katanya, malam Pak Hari, begini, saya punya bakat kuliner. Pak Bambang ini punya bakat kuliner dan ingin punya usaha kuliner. Tapi sampai sekarang masih bekerja di pabrik. Dan dalam 5 tahun saya ingin meraih mimpi saya. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya begini. Ya, ternyata sudah ada penelpon. Pak Bambang, kita tahan dulu jawabannya. Kita angkat dulu penelpon ya Pak ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, Bapak dan Bapak siapa di mana Pak? Aku Roni di Serang, Banten. Oh, di Banten. Silakan Pak. Iya, ini aku nanya ke Bapak lagi ya Pak. Tadi pemilihan karir ke depan itu harus dari sekarang gitu. Mungkin salah satu pengalaman dari saya seperti yang tadi Bapak ceritakan, kita kerja boleh mencoba ini dan di sini Pak ya. Mungkin udah pada saat penghujungnya saya ingin benar-benar sebenarnya saya harus ke bidang apa sih gitu. Dan salah satunya saya pernah menganalisa bahwa saya ini ingin kuliah lagi gitu Pak ya. Ingin kuliah lagi dari sumbernya, dari kawan-kawan teknik sipil, teknik industri, teknik dan sebagainya. Saya nanya ke mereka, di bidang kamu gimana sih? Di bidang kamu gimana sih? Jadi dari situ belajar bahwa kok dia lulus aja belum jelas karirnya. Nah makanya dari Bapak, karena sama-sama masih puber Pak ya, jawabannya juga jelas. Lagi ke orang tua kita hanya lulus pakai SMP atau SMA ya. Zaman belum seperti sekarang Pak ya. Jadi solusi Bapak sebagai motivator karir itu sebaiknya Pak ke depan itu sebelum terlambat ya Pak. Sebelum terlambat itu banyak memilih karir di bidang apa sih? Jujur kalau misalkan saya itu lebih tertarik di bagian produksi Pak. Produksi makanan atau minuman. Jadi lebih condong itu ke wirausaha. Nah untuk menjadi wirausaha yang nanti kalau jurusan perkuliahan apa ya harus ambil gitu Pak. Terima kasih Pak Hari. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Roni. Agak sedikit terputus-putus, tapi kita sudah menangkap ya. Oke. Pertanyaannya seperti Pak Bambang. Mirip-mirip juga ya. Mirip-mirip juga. Punya bakat di usaha kuliner, tapi sebelumnya sudah bekerja juga. Ini apa yang harus dilakukan? Nah, untuk Pak Bambang ya, sekalian juga mungkin untuk Pak Roni ya.
Jadi begini, kalau sekarang Pak Bambang Anda masih bekerja, saran saya adalah coba luangkan waktu setelah pulang kerja itu, gunakan waktu malam itu untuk Anda mencoba bakat Anda di bidang kuliner. Iya. Nah, sebelum Anda mencoba bakat Anda di bidang kuliner, coba Anda kerjakan dulu, Anda tes dulu nih. Kira-kira buatan Anda atau makanan yang Anda mau sajikan ini betul-betul orang menyukai tidak? Dites, kasih ajak teman-teman gitu loh, supaya kasih mereka input. Apa sih yang mereka betul-betul apa masakan Bapak itu mereka suka atau tidak gitu kan? Jangan setelah Bapak sudah setiapkan tempat, ini ternyata makanannya nggak disuka. Betul sekali. Jadi Dan jangan melepaskan pekerjaan yang lama. Betul, jangan lepaskan dulu. Karena itu kan kita belum masih dalam mencoba kan. Karena kalau andai kata kalau Pak Bambang Anda sudah berkeluarga itu sangat riskan sekali kan. Memang saya sangat anjurkan. Tidak semua orang memang bisa menjadi seorang profesional yang sukses. Tetapi kalau andai kata bisa, Anda mampu dan Anda punya bakat untuk menjadi seorang pengusaha, saran saya adalah jadilah seorang pengusaha. Karena kenapa? Indonesia ini memang membutuhkan orang-orang entrepreneur, orang-orang pengusaha. Indonesia akan jauh lebih maju, jauh lebih berkembang kalau banyak para wirausahawan di Indonesia ini. Contoh Singapura dengan penduduk yang cuma hanya berapa juta, 1-2 juta orang ya. Tetapi entrepreneur di sana, pengusaha di sana sangat banyak. Bandingkan dengan Indonesia yang sudah 260 juta orang, yang pengusaha di sini sangat kecil. Hanya 0, sekian %. Nah, itu tidak melahirkan orang-orang yang jadi lebih bagus untuk negara kita. Nah, tetapi memang saya tahu bahwa tidak semua orang berbakat untuk jadi pengusaha. Nah, kita makanya harus menilai. Mulanya seperti Pak Bambang gini dulu. Mulailah berkarir dulu, cari pengalaman ya. Tetapi ada waktu setelah pulang, malam itu coba. Nah, sebelum dicoba, mulailah dengan dites dulu. Kira-kira kulinernya, makanannya ini orang suka nggak? Suka atau tidak. Terus mulai belajari teknik marketingnya seperti apa. Terus kenali pasar di sekelilingnya seperti apa. Pangsanya seperti apa. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari. Jadi kita bukan sekedar hanya nekat begitu, sekedar pede gitu kan. Wah, itu namanya cari mati. Betul sekali. Itu jangan dilakukan juga ya. Iya, Nah, termasuk Pak Roni Pak Roni tadi. juga kan jawabannya sama ya. Sama-sama kuliner juga dan pengen jadi usahawan. Kalau memang mau usahawan, mulailah dengan sambilan dulu. Oke, sudah ada penelpon. Kita langsung sapa. Halo, dialog seputar kita. Halo. Halo. Iya. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Selamat malam, Mbak Citra. Selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak? Selamat malam, Pak Hari. Selamat malam, Pak. Iya, Sanusi Kaplale di Pemula. Oh, ini dia. Ini penonton setia kita. Oh, Halo, iya, Pak iya. Sanusi. Silakan, Bapak. Ya, jadi penjelasan dari Pak Hari itu menarik sekali. Tentang memang bagi seseorang paling tidak lulusan SMA atau SMK dan perguruan tinggi yang S1, dia sudah harus mantap di dalam menganalisa karirnya, karir plan-nya. Karena memang tidak bisa menjadi jaminan Pak Ari bahwa hanya bisa terlihat dari kurikulum vitae atau CV-nya. Dulu zaman B.J. Habibie itu terkenal dengan lean and match dengan melihat pasaran kerja industri pada waktu itu. Kemudian juga zaman Mendikbud terkenal dengan normalisasi kehidupan kampus. Artinya pada saat itu sudah memprediksi bahwa bidang-bidang studi baik tingkat SMK atau SMA atau S1 sudah saatnya memperoleh karir plan yang mantap dalam menduduki posisi di dunia pasaran kerjaan dengan memang Orde Baru tingkat pertumbuhan yang tertinggi sebelum Soeharto lengser yaitu 9% pertumbuhan ekonomi. Jadi keluar masuk pekerjaan itu gampang. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah dalam posisi yang sekarang ini, apakah mahasiswa atau juga seorang katakanlah SMK, dia mau menganalisis model apa untuk menduduki serapan tenaga kerja pada saat ini?
Oke, Ya. terima kasih Terima Pak kasih, Sanusi. selamat malam Pak Citra. Terima kasih Pak Hari. Selamat malam, terima kasih Pak Sanusi. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Bagus sekali ya. Nah ini juga pasti menjawab banyak orang ketidaktahuan dan mungkin kegalauan dari orang-orang ya. Setelah saya nih SMK atau SMA atau mungkin bahkan saya kuliah, apa sih sebetulnya gitu. Nah tadi seperti saya katakan dari awal, kita harus tahu dulu. Analisa dulu sebelum kita mau masuk terjun ke bidang karir yang kita mau tuju, analisa kemampuan diri kita. Nilai-nilai kita apa sih yang kita miliki, yang kita rasa bahwa itu adalah bakat tertinggi kita. Karena andai kata kalau kita masuk di dalam karir pekerjaan yang sesuai bakat kita, kemampuan kita, maka karir itu akan jauh lebih cepat melesat dibandingkan kalau kita nggak sesuai bakat. Betul sekali ya. Bagaimana kita bisa melesat, mau melakukan saja berat. Betul. Nah, kalau orang yang punya bakat, sekali dia melakukan saja, sepertinya itu mudah untuk dikerjakan. Tapi kalau orang tidak ada bakat, mungkin perlu waktu, bukan tidak bisa. Hanya perlu waktu, dia harus belajar lebih banyak dibandingkan orang lain. Nah, analisa dulu kemampuan diri, setelah itu lihat sekeliling kita ini pangsa apa yang paling bagus untuk kita. Dari karir-karir yang ada, dari bidang-bidang yang ada, yang cocok sama kita apa sih? Gitu kan? Nanti dari situlah baru kita pilihkan yang sesuai kita. Oh, Anda coba masuk pengalaman di bidang yang itu. Kan kita nih punya banyak bakat. Kadang-kadang ya kemampuan kita, ya banyak kemampuan kita kan, ada kemampuan kita bidang matematika atau musika atau kebuang interpersonal dan lain sebagainya kan banyak. Sebetulnya kita boleh mencoba yang mana yang paling bisa menonjol dengan kita dan karir yang paling bagus untuk kita. Oke, kita akan lanjutkan lagi Pak Hari dan kita juga masih membacakan SMS yang masih banyak juga. Dan tentunya jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Seputar Kita. Dialog seputar kita dan kita juga masih membahas tentang bagaimana meraih posisi karir yang tepat. Dan masih bersama Pak Hari. Pak Hari, kita harus membacakan SMS karena ini banyak sekali dan teman-teman atau juga para penonton yang di rumah ini penasaran sekali menunggu jawabannya. Ini sudah ada dari Gunawan. Nah, Gunawan mengatakan, saya Gunawan, sudah berkeluarga. Keahliannya adalah berdagang dan Gunawan ini tinggal di perantauan. Dan Gunawan ini ingin usaha di kampung halamannya karena menurut dia pembangunan di perkampungannya ini akan segera berkembang. Dan dia karena suka dagang tapi dia juga suka ternak ikan. Menurut Pak Hari, karir apa yang cocok dan untuk menguntungkan bagi Pak Gunawan? Iya, jadi memang nggak bisa sekaligus ya saran saya Pak Gunawan ya. Kalau Anda senang berdagang, ya mulailah berdagang, apa yang Anda senangi itu dulu kan. Dari ini meskipun Anda berada di perantauan itu tidak menjadi masalah. Kan orang mau dagang kan dimanapun boleh gitu kan. Di hutan saja kalau Anda kata Anda tahu bakatnya, tahu kemampuannya, itu pun bisa menjual sesuatu gitu kan. Nah tinggal dilihat apa yang Anda senang untuk Anda jualkan. Nah kalau Anda senang nanti misalkan berwirausaha misalnya ternak ikan, nah mulailah ya sambil Anda jualan, sambil Anda ternak juga. Kan boleh-boleh saja kan. Sabtu, Minggu Anda nggak perlu jualan misalkan. Ya, nanti Anda gunakan waktu hari Minggunya untuk pelajari ikan-ikan ternaknya Anda. Jadi semua itu harus bisa dilakukan, dipelajari. Sehingga itu dari situ Anda mendapatkan suatu pengalaman. Pengalaman itulah yang membuat kita jadi bertumbuh. Nah, kalau kita nggak pernah punya pengalaman, kita nggak tahu. Memang kita bisa boleh belajar. Nah, salah satu tadi tips saya tambahan lagi adalah carilah temukan mentor. Artinya temukanlah guru-guru yang bisa menolong kita, membantu kita untuk bisa menaikkan karir kita. Gitu ya. Jadi jangan hanya hidup tuh cuma hanya oh ya begini gitu. Jangan terlalu banyak hidup tuh ngeluh sama hidup. Jangan hanya komplain sama hidup. Jangan hanya ngeluh aja sama hidup. Tapi belajarlah, kenapa ada orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa. Pasti ada sesuatu kan. Dan kita lahir di dunia ini pasti diberikan sesuatu bakat yang harusnya membawa kita untuk menjadi lebih baik. Saya punya kata bijak untuk membawa ini supaya Anda punya motivasi kuat. Bunyinya begini, jika Anda lahir dalam kemiskinan, itu bukan salah orang tua Anda. Tapi jika Anda mati dalam kemiskinan, itulah kesalahan Anda. Nah, artinya adalah
ketika kita lahir, orang tua kita miskin. Terpaksa kita lahir jadi miskin. Tapi kalau sampai nanti kita mati dalam kemiskinan, itu salahnya kita. Karena kenapa sepanjang hidup kita nggak mau berjuang kan? Ngapain aja? Ngapain selama itu hidup gitu kan? Sia-sia Anda lahir di dunia ini, Anda nggak berbuat sesuatu. Betul. Dan sayangkan adalah orang tua Anda sudah melahirkan Anda. Jadi ketika Anda lahir miskin, itu bukan salah orang tua Anda. Tapi salah kita ya? Ya, kalau Anda lahir sampai mati dalam kemiskinan, itu udah pasti salahnya kita. Kita hanya tidak mau mencoba, tidak mau menguji kemampuan kita. Kita tidak mau memaksakan diri untuk membuktikan nih bahwa kita nih terlahir punya sebetulnya ada sesuatu yang saya bisa lakukan dalam hidup ini. Gitu. Langsung saja do something ya Pak ya. Oke, Bapak ini juga sudah ada SMS yang sudah masuk di 0856 1008 sekian-sekian yang mengatakan bagaimana nih Pak, saya ingin bekerja tapi terbentur oleh umur dan uang. Karena zaman sekarang ini banyak sekali yang sogok menyogok. Nah ini, saya juga tidak setuju dengan orang-orang yang seperti ini. Makanya begini, minggu lalu ya saya juga sekilas sudah membahas juga. Kalau kita, pribadi kita, nilai kita emas, kita mau di tempat dimanapun tetap itu nilainya jadi emas. Nggak bisa berubah jadi perak. Nah supaya orang tahu bahwa kita ini emas, berarti kita harus menunjukkan memang kemampuan kita. Nah kalau andai kata Bapak sekarang sudah memasuki umur yang sudah cukup tua dan masalah uang dan lain sebagainya. Nah cobalah Bapak pikirkan kira-kira masih bidang apa yang kira-kira masih Bapak bisa lakukan. Yang Bapak tidak perlu harus bergantung dengan orang lain. Ya, dengan yang ada sekeliling itu diamati kira-kira saya bisa lakukan sesuatu nggak dengan yang ada sini. Mungkin nanti saya mengambil barang, saya bisa offer barang ini kepada tempat yang jual di sekitar situ dan lain sebagainya. Nah, manusia itu kan diberi oleh Tuhan adalah kemampuan berpikir. Kita itu kadang-kadang tidak mau gunakan akal kita, pikiran kita untuk membuat kita hidup sesungguhnya gitu. Sedangkan hewan saja kalau andai kata dia lahir dia lapar, dia berpikir bagaimana mau cari makan. Nah, manusia itu sebetulnya punya kemampuan lebih daripada sekedar hewan. Tetapi kita tuh kadang-kadang malas untuk menggunakan pikiran kita. Kita tuh maunya selama ini terlena, manja, makanya seperti suka kita dengar lagu-lagu yang cengeng gitu kan, lagu-lagu yang sendu. Akhirnya kita merasa tidak penuh semangat. Harusnya adalah kita setiap bangun kita sudah mulai mengejar apa sih yang kita mau capai dalam hidup ini. Apa yang kita mau kejar dalam hidup ini? Untuk apa saya hidup di dalam kehidupan ini? Saya mau jadi apa di hidup ini? Nah, harus tanya sama diri sendiri. Makanya tadi saya bilang dari awal, jangan hidup itu sekedar dijalani. Kalau sekedar dijalani berarti hanya nunggu kapan datang waktu kematian kita. Tidak ada guna. Ya kan? Nah itulah, jadi Bapak harus ini kan dulu, temukan dulu kira-kira. Jangan kalau andai kata Anda nggak merasa bahwa Anda sudah coba mentok sana sini nggak bisa, ya sudah nggak usah dipikirkan. Kalau sudah coba dan Anda rasa sudah maksimal yang Anda coba untuk mencari kerja dan orang tidak bisa terima Anda di dalam bidang pekerjaan, maka cari yang lain, mungkin Anda cari usaha dagang kecil-kecil. Kalau Anda nggak punya modal, bisnis itu saya katakan ya, tidak harus selalu harus ada modal. Tanpa modal pun bisa melakukan. Bisa ada modal. Saya contoh diri saya lah. Saya memulai bisnis saya tidak punya modal yang besar. Karena bagi saya untuk mengimport barang itu, saya tidak bisa untuk sanggup punya uang modal untuk membayarin. Tetapi orang harus menaruh kepercayaan sama saya. Makanya saya harus menunjukkan dengan proposal saya akan buktikan bahwa usaha ini pasti bisa berjalan. Nah, Bapak harus menunjukkan. Ada nggak orang di sekeliling Bapak yang Bapak lihat mereka punya kemampuan uang? Karena mereka anak-anak orang yang punya uang nggak tahu juga menginvestasikan uangnya. Kalau dia lihat ada usaha yang menguntungkan dan dia percaya sama Bapak, mungkin dia bisa serahkan uangnya itu. Nah itu tinggal tergantung dari kita. Makanya tadi saya bilang, kita yang harus menciptakan nilai kita. Kalau kita bisa menjadi emas, maka dimanapun kita berada, kita jadi emas. Tetap menjadi emas. Ya, jadi kita yang harus menciptakan itu semua. Oke, mudah-mudahan Bapak ini menjadi Bapak terbuka ya, pikirannya, hatinya. Dan kita akan lanjutkan lagi dengan membaca SMS dan tentunya menerima penelpon juga. Dan kita masih ada juga ya langkah-langkah yang kita berikan ya Pak ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Seputar Kita.
Kita masih di dialog seputar kita dan masih membahas tentang meraih posisi karir yang tepat. Dan seperti tadi kita janjikan ya Pak ya, kita masih membacakan SMS yang tentunya masih mengantri untuk dibacakan. Iya, baik. Dan ini ada SMS yang sudah dikirimkan oleh Basri di Tangerang yang mengatakan bagaimana Pak memilih karir yang bagus namun di luar skill yang dimiliki. Dan harus bagaimana dalam memilih karir apabila di tempat kerja kita monoton tidak ada jenjang karirnya. Ya. Kembali tadi saya sudah sedikit kasih gambaran ya. Jadi Pak Basri ya. Pak Basri, Anda harus analisa dulu kemampuan Anda dulu ya. Nilai Anda, bakat Anda apa sih gitu ya. Kalau skill Anda nggak cocok dengan sekarang yang Anda kerjakan saat ini, ya mulailah Anda cocokkan dengan apa yang Anda punya kemampuan itu ya. Kalaupun misalkan itu pekerjaan itu monoton, di situ tidak ada jenjang karir yang nggak jelas. Bapak mulai memikirkan, kalau memang Bapak masih belum terlalu usia lanjut ya, Bapak harus mulai pikirkan bidang pekerjaan yang Bapak suka. Sekali lagi saya ingin katakan, jangan mengerjakan pekerjaan yang tidak kita cintai, yang tidak kita sukai dan tidak kita cocok dengan sama nilai kita. Karena itu akan rasanya bertentangan untuk kita mau lakukan. Jadi Anda misalkan nggak cocok untuk bidang pemasaran, tapi Anda nekat mau belajar jadi pemasaran, boleh sih Anda kalau mau coba. Barangkali bakat Anda boleh di situ kan. Kalau nggak coba kan nggak pernah tahu. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa itu nggak memungkinkan, jangan memaksakan diri. Akhirnya kita ketemu teman bukannya jadi ngobrol yang baik. Iya, betul sekali. Jadi susah kan? Jadi akhirnya menghambat karir Anda karena customer Anda selalu komplain jadi sama Anda. Lapor ke atasan, lapor ke kantor. Jelek ya? Nah, jelek. Ini orang ini kok datang ini sales Anda nih datang bikin ini ngomong nggak jelas nggak jelas gitu, nggak tahu mesti mau ngapain. Nah, bahaya kan? Jadi carilah apa yang menurut Anda bakat Anda di mana. Ya, mungkin poinnya itu. Itu dia. Untuk karir atau juga di perusahaan yang tidak ada jenjang karirnya pun betul, juga seperti itu kalau ya. misalnya Anda di jenjang karir, perusahaan Anda tidak ada jenjang karir, Anda mulai pikirkanlah perusahaan yang mana yang kira-kira yang membuat Anda bisa mungkin lanjutkan Anda hengkang di tempat yang baru. Oke, Pak, tapi sebenarnya sebelum kita memulai yang lain lagi, apakah perusahaan yang di pekerjaan kita yang lama ini dilepas atau tidak sih Pak? Oh ya, kalau andai kata Anda sudah menemukan ya Anda lepaskan. Ya nggak bisa dua-duanya kan. Betul. Tetapi sebelum itu betul-betul Anda memang sudah menganalisa nih. Rasanya di situ betul-betul karir Anda mentok. Nggak ada sesuatu yang bisa diharapkan gitu kan. Karena memang ada perusahaan yang begitu saya tahu. Pimpinan itu hanya pokoknya Anda kerja aja nggak tahu maunya seperti apa, nggak jelas begitu. Oke. Ya, itu dia ya. Itu. Pak Basri, mudah-mudahan itu jawaban dari Pak Hari bisa membuka diri Anda lagi ya Pak ya. Oke, ini ada juga dari Halo Seputar Kita, malam Pak Hari. Ya, malam. Saya berwira swasta kecil di bidang rental dan jual beli peralatan konstruksi ringan dari tahun 98 sampai dengan sekarang. Ya. Dulu usaha saya ini bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi sekarang usahanya kurang bagus Pak nih katanya. Dikarenakan tenaga kerjanya kurang mendukung SDM-nya. Tapi dia optimis dan ingin menanyakan bagaimana usahanya supaya lebih maju seperti semula. Mohon pandangannya biar usaha dari Pak Matsum di Karangtengah. Pak Matsum ini biar lebih maju lagi. Oke. Jadi saran saya begini Pak Masum, kalau Pak Masum adalah sangat menguasai bidang pekerjaan ini, berarti Bapak tahu bagaimana melatih, membina anak buah Bapak atau SDM Bapak supaya sesuai dengan keinginan Bapak. Kalau mereka, tadi problemnya Bapak adalah karena SDM-nya, berarti kan hanya bagaimana melatih kan manusia itu kan bisa bertumbuh, berkembang itu kan tinggal tergantung. Apakah kita bisa latih ataukah kita tidak bisa lakukan sesuatu. Nah, kalau orang staf kita bisa latih, maka kita latih dia untuk bisa sesuai apa yang jadi keinginan kita. Bidang pekerjaan kita supaya dia bisa menjadi mahir, menjadi profesional. Kalau staf kita tidak sesuai dengan keinginan kita, maka jangan tunggu lama-lama. Anda harus segera geser orang itu. Karena kalau tidak akan mempengaruhi yang lain. Nah itu kadang-kadang kita mungkin makanya kadang-kadang ada saudara suka kerja sama nggak enak begitu. Aduh, saudara ini anak paman yang begini. Padahal dia nggak bisa apa-apa. Nah akhirnya adalah itu menghambat dengan satu kinerja perusahaan. Jadi kita harus bisa berani memutuskan. Ibarat virus, kalau ada satu virus, nah putuskan itu satu virusnya. Jangan supaya merembet kepada semua virus yang ada. Betul, itu dia Pak Maksum ya. Jadi Anda latih. Betul. Anak buahnya. Iya, supaya sesuai. Karena Pak Maksum kan menguasai nih bidangnya. Kalau dulu pernah bisa melihat sukses dan berhasil di bidang itu, berarti sudah tahu kan
menguasai bidang ini. Jadi tinggal sekarang latih didik staf Bapak ini supaya sesuai dengan keinginan Bapak. Oke, itu dia jawaban dari Pak Hari Ya. ya. Oke, ini ada juga Hendy di Cianjur. Ya. Mengatakan, Pak, kenapa ya setiap saya usaha selalu bangkrut? Ya. Tapi kalau menjalani modal orang lain tapi selalu sukses. Jadi kalau pakai modal sendiri selalu bangkrut, kalau pakai modal orang lain maju gitu, berhasil. Ya, kalau begitu ya udah nggak usah pakai modal sendiri itu kan. pakai orang lain aja. Iya, pakai sudah orang lain kan. Kalau orang lain bedanya adalah mungkin kita butuh orang lain partner untuk saling tukar pikiran, tukar pandangan, sehingga membuat Anda, kalau Anda punya bisnis sendiri kan Anda yang mikirin sendiri kan, idenya Anda sendiri, belum tentu itu benar dan salah Anda nggak tahu. Tapi kalau Anda punya partner, mau tidak mau Anda diskusi kan, ketika Anda diskusi, oh ya Anda dengar pandangan orang lain gitu kan, akhirnya mungkin itu yang bisa membuat maju. Tapi kalau Anda sendiri, Anda mungkin hanya berkutat dengan cara Anda sendiri, sendiri kan. Sedangkan mungkin kemampuan Anda, skill Anda belum sampai ke sana gitu kan. Akhirnya Anda salah langkah. Nah, jadi saran saya kalau Anda sudah cocok dengan orang lain, jalankan dengan orang lain. Tidak masalah gitu. Hidup itu berbagi jauh lebih baik gitu kan. Daripada sendiri mau ambil semuanya tapi nggak mampu. Betul sekali. Nah, lebih bagus kita berbagi dengan yang lain. Nah, itu dia ya, Pak Hendy di Cianjur. Jadi nggak masalah dengan bekerja dengan orang lain, dengan modal dari orang lain. Berpartner lah, bermitra dengan yang lain. Oke, Bapak ini ada Pak Andi, seorang karyawan swasta dan sudah 5 tahun loyal dengan perusahaan dalam mengembangkannya, hingga memiliki banyak cabang. Tapi perusahaan saya tidak ada perhatian terhadap karyawan. Saya ada rencana mau resign untuk mencari yang lebih baik. Bagaimana arahan atau solusi Bapak terhadap masalah dari Pak Andi ini? Ya, kalau Bapak sudah menganalisa seperti itu, memang baiknya adalah Bapak harus cari perusahaan yang dimana Bapak bisa menunjukkan kemampuan Bapak. Karena kalau andai kata Bapak tidak tunjukkan itu, orang lain tidak bisa melihat kehebatannya saya, istilahnya begitu kan. Jadi Bapak harus tunjukkan. Kalau di tempat yang lama Bapak nggak bisa dapatkan itu, memang kita harus bisa dicari tempat yang dimana kita bisa menunjukkan kepada orang lain siapa saya sebenarnya, gitu kan? Supaya apa? Orang lain bisa menilai, gitu loh. Karena Bapak punya nilai-nilai sendiri yang Bapak anut kan. Bapak tahu bahwa saya punya kemampuan ini, saya punya nilai-nilai ini, saya orang yang bekerja keras, saya orang yang tanggung jawab, saya selalu menyelesaikan pekerjaan yang saya selalu mulai, saya tidak pernah menunda dan saya bekerja tim dengan yang baik. Bapak tahu nilai-nilai itu ada dalam diri Bapak. Jadi kalau Bapak di sana sudah karirnya tidak bisa mendukung, saran saya selama Bapak masih mungkin tidak terlalu umur tua, cari perusahaan yang Bapak rasa bisa mendukung Bapak untuk lebih baik. Betul. Karena kita diam di tempat pun, ujung-ujungnya kita tidak akan lebih baik. Betul, yang ada kita makin kesel ya Pak. Ya, Tidak akhirnya Anda kerja bukannya mendapatkan kepuasan, akhirnya bikin susah. Betul sekali. Pulang di rumah, istri dimarah-marahin. Itu dia, padahal gara-gara pekerjaan nggak suka anak-anak gitu kena ya. sasaran. Betul sekali. Kucing lagi diam di pintu, marahin aja Bang. di depak. Salah aja semua pokoknya ya. Jadi nggak boleh gitu. Kita nggak boleh dengan pekerjaan kita membawa kita itu akhirnya tidak nyaman, tidak senang. Kita harus cek sama diri kita. Nah, ini juga menyambung tadi langkah kita. Jadi kita tanya dulu, puas nggak dengan profesinya kita sebetulnya? Ya, nah makanya juga saya tambahkan tadi sekalian tambahkan lagi ya, makanya seringlah bertukar ide. Ini juga langkah yang lain. Langkah berikut supaya kita sering-sering tukar ide sama teman-teman kita yang karirnya yang di tempat lain. Makanya tadi kenapa saya bilang Anda harus aktif dalam berorganisasi. Kenallah di lingkungan yang lain. Jangan temennya itu-itu saja. Nah, ini juga satu hal yang penting. Ketika kita bergaul sama orang-orang yang berhasil, orang-orang yang lebih baik daripada kita, maka secara tidak langsung sebetulnya kita diarahkan menuju kepada mereka. Gitu. Tapi kalau kita bergaul sama orang-orang yang selalu ngeluh, selalu komplain, selalu bikin onar, selalu bikin masalah, maka kita nggak pernah akan lebih baik dari itu. Karena lingkungan kita sudah seperti itu. Gitu. Oke, jadi tergantung lingkungan kita memilih yang seperti apa ya Pak ya. Jadi kalau orang yang mau sukses, mereka kan pasti punya ada sasaran dan strateginya kan. Nah, kalau kita bergaul sama dia, jadi kita tahu gitu loh, oh dia cara berpikirnya begini, dalam menghadapi masalah seperti ini yang dilakukan. Nah, jadi kita belajar dari sesuatu. Begitu. Ada lagi langkah-langkahnya Pak? Langkah yang berikut adalah kalau andai kata Anda merasa bahwa di dalam situasi sekarang Anda
monoton dan lain sebagainya, Anda coba pikirkan keahlian yang lain. Ya, misalkan contoh Anda merasa bosan, katakanlah saja Anda bekerja di dalam suatu supermarket yang mengharuskan Anda lembur terus-terusan, Sabtu Minggu pun begitu. Anda sudah mulai bosan, monoton begitu ya. Nah, mulailah pikirkan mungkin sasaran pekerjaan yang rasanya masih ada bakat Anda, bidang penjualan, bidang distribusi, marketing dan lain sebagainya yang tidak mengharuskan Anda di situ gitu loh, diam di satu tempat gitu kan. Nah, itu mulai harus dipikirkan begitu. Tidak terasa 1 jam sudah berlalu. Sudah 1 jam? Sudah 1 jam. Belum Saya habis juga ini. benar sekali. Karena ini masih panjang banget ya Pak ya. Iya. Dan sebelum kita menutup pembicaraan kita, tentunya ini jangankan penonton ya, pemirsa di rumah. Saya pun juga, saya pengen lebih tahu lagi, pengen tahu lagi apa saja karir-karir yang bisa kita dapatkan dengan langkah-langkah kita. Tapi sebelum kita tutup di segmen kita pada hari ini, ada kata mutiara atau juga kata inspirasi yang akan diberikan jadi begini, oleh Bapak. kata ini mutiara ini mungkin sangat cocok untuk kita harus renungkan. Selain tadi kata yang tadi ya, kita memang tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa merancang masa depan kita yang kita inginkan dalam hidup. Nah, jadi ingat-ingatlah ya. Jadi jangan hidup untuk selalu masa lalu kita. Jadi kalau dulu kita pernah gagal, kita pernah dikecewakan orang, kita pernah jatuh, jangan pikirkan. Karena kita tidak hidup untuk masa lalu. Tapi kita hidup untuk yang sekarang dan masa yang akan datang. Nah, hiduplah untuk yang saat sekarang dan masa yang akan datang. Hidup seperti apa yang kita inginkan itu. Betul sekali. Inspirasi sekali. Oke, Terima kasih. keren sekali Pak. Terima kasih Pak Hari. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya Pak ya. Pasti dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi dan pasti akan membuat diri kita lebih maju lagi. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih untuk Anda pemirsa. SMS Anda, telepon Anda terima kasih. Dan mohon maaf apabila SMS atau telepon Anda tidak sempat kita bacakan atau kita angkat. Karena banyak sekali mengantri sekali ya Pak Hari ya. Dan kita akan ketemu lagi di Dialog Seputar Kita Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Citra Nasution, Bapak Hari dan seluruh kru dari INTV undur diri dan salam inspirasi.